Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 kisah karamah Abah Anom. Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau dikenal luas dengan panggilan Pangersa Abah Anom, adalah ulama sufi yang sangat karismatik dan tidak diragukan lagi kewaliannya. Beliau merupakan mursyid kamil mukammil Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Abah Anom dilahirkan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 1915 di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Beliau adalah putra kelima Pangersa Abah Sepuh atau mursyid, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, dari ibu yang bernama Hajjah Siti Juhriyah. Untuk kisah lengkap perjalanan hidup Abah Anom, bisa klik link video di atas ini. Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah, berikut beberapa kisah karamah beliau yang dihimpun dari berbagai sumber. Kisah pertama sebagai berikut. Dalam buku Latar Belakang dan Perkembangan Pesantren Suryalaya, diceritakan kisah tentang Abah Anom menghadapi seorang kapten yang akan menjajal ilmu Abah Anom. Suatu ketika, seorang kapten dan anak buahnya mendatangi pesantren Suryalaya. Ia membawa batu kali dari kantongnya sebesar tangan. Batu itu kemudian diletakkan di sebelah telapak tangan kirinya. Kemudian tangan kanannya satu kali pukul saja, batu tersebut telah terbelah dua. Dia berikan kedua belahan batu itu kepada Abah Anom dengan sikap sombong. Abah Anom mengambil batu itu dan meremas batu itu. Kemudian jadilah batu itu hancur laksana tepung. Kapten itu pun terkejut, tetapi ia belum mengakui kekalahan. Kemudian Abah Anom meminta segelas air kepada tukang masak di dapur. Gelas berisi air itu diberikan kepada si kapten yang dilihatnya ada ikan dalam gelas. Kapten itu segera bergaya seperti orang yang memancing, dan ikan itu seolah terkait di alat pancing. Dia tunjukkan dengan sombong. Ikan itu terpancing dari gelas kepada Abah Anom. Tetapi tiba-tiba di lantai, di hadapan si kapten menggeletak seekor ikan besar. Kemudian dengan isyarat jari telunjuk saja oleh Abah Anom, ikan itu seperti terkait dengan pancing telunjuk Abah Anom. Belum sempat sang kapten menunjukkan ketakjubannya lagi, Abah Anom seolah memegang ketapel. Dia mengarahkan ketapel itu ke atas atap rumah. Setelah ditarik, tiba-tiba jatuhlah seekor burung yang rupanya kena tembakan ketapel. Sang kapten bersujud di hadapan Abah Anom. Diletakkannya lutut kepada lutut Abah Anom, mengaku kalah dan meminta maaf, serta minta ditalkinkan untuk menganut dan mengamalkan ajaran yang ada di pesantren Suryalaya. Kisah yang kedua sebagai berikut. Kiai Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang kerap disapa Abah Anom, diyakini sebagai orang yang merupakan seorang waliullah yang memiliki karamah. Selain erat kaitannya dengan karamah, Abah Anom yang merupakan pendiri pesantren Suryalaya itu juga mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Abah Anom Suryalaya Tasikmalaya adalah sosok mursyid yang sangat mencintai murid-muridnya. Abah Anom punya cara tersendiri dalam mendidik murid-muridnya. Beliau mendidik muridnya tidak sama satu dengan yang lain. Abah Anom memang mengerti betul kondisi muridnya, sehingga Abah Anom bisa menembus batiniyah para muridnya. Banyak kisah para murid yang merasakan betul karamah dan cara mendidik Abah Anom. Dikisahkan suatu hari Abah Anom pernah mengajak muridnya, bernama Haji Muhammad Zuki Asyuja, menaiki perahu hanya berdua saja di tengah laut Pangandaran bersama Abah Anom. Kemudian Abah Anom bertanya, "Zuki, apakah kamu percaya jika laut bisa mematikan kita?" tanya Abah Anom. Mendapat pertanyaan dari guru mursyid yang dihormatinya, "Zuki,
tidak berani langsung menjawab. Maka ia segera menunduk tawajuh dan melakukan rabithah. Tidak perlu tawajuh, kan Abah ada di depan Zuki, kata Abah Anom sambil tersenyum. Tidak Bah, laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Spontan Zuki menjawab dengan mantap. Apakah kamu yakin laut tidak bisa mematikan kita? Abah Anom mengulang pertanyaannya. Yakin bahwa laut tidak bisa mematikan kita. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kembali Zuki menjawab dengan mantap. Tiba-tiba, tanpa terduga, kaki Abah Anom mendorong kuat tubuh Zuki sampai keluar dari perahu dan tercebur ke laut. Maka, tubuh Zuki langsung tenggelam karena tidak siap dan tidak mengira akan diceburkan oleh Abah Anom. Meski demikian, Zuki tidak merasa panik. Ia lantas segera bertawassul dan segera rabithah dengan Abah Anom. Tubuh Zuki terus tenggelam sampai ke dasar laut. Tapi anehnya, ia tidak merasa kesulitan bernafas. Bahkan ia bisa bernafas dengan mudah seperti di atas permukaan laut. Ia juga bisa berdiri tegak di dasar laut seperti ketika berada di daratan. Zuki pun bisa menikmati keindahan panorama alam di dasar laut dengan berbagai makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam. Konon, Zuki tinggal di dasar laut selama 7 hari. Selama itu anehnya, ia tidak merasa lapar dan haus. Setiap datang waktu sholat fardu, Zuki seperti mendengar suara azan. Kemudian ia melaksanakan sholat dan berzikir di dasar laut. Zuki menghitung hari serta menjalani kesendirian dengan sabar dan tawakal di dasar laut. Sampai kemudian, Zuki melihat sorban pangirsa Abah Anom terulur memanjang dari atas permukaan laut sampai ke hadapannya. Segera, ia memegang sorban pangirsa Abah Anom itu. Kemudian sorban itu memendek kembali secara perlahan dan mengangkat tubuh Zuki ke permukaan laut. Ketika kepalanya sudah di atas permukaan laut, Zuki melihat Abah Anom tersenyum indah. Zuki, ternyata benar ya, laut tidak bisa mematikan kamu, ujar Abah Anom. Itulah kisah karomah Abah Anom yang mendidik muridnya yang mampu bertahan di dasar laut selama 7 hari. Kisah yang ketiga, sebagai berikut. Karomah Abah Anom salah satunya menangani seorang pemuda yang hobi melacur hingga sampai taubat. Dakwah bijak Abah Anom yang tak lain penerus dakwah Sunan Gunung Jati dilakukan dengan kelembutan. Nama lengkap Abah Anom adalah Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, pengasuh pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kisah karomah Abah Anom diceritakan Kiai Haji Muhammad Abdul Qaus Saifullah Al-Maslul. Beliau adalah salah satu wakil talqin Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Diceritakan, ada seorang pemuda yang hobi melacur, berniat untuk berhenti atau taubat. Namun tidak berhasil, sudah berbagai cara untuk menghentikannya. Namun hobi melacur tidak juga berhenti. Padahal, pemuda itu sudah melakukan amalan ibadah sesuai petunjuk dari para kiai yang pernah dikunjunginya, seperti riyadhah atau latihan puasa, zikir, sholat, baik yang sifatnya wajib maupun sunnah, dan amalan lainnya. Akhirnya, dalam keadaan kondisi jiwa yang begitu kritis, pria itu datang ke pondok pesantren Suryalaya menemui Abah Anom. Singkat cerita, pria itu menyampaikan maksud kedatangannya kepada Abah Anom. Lalu pria itu ditalkin zikir Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah untuk diamalkan. Dan dengan teduh Abah Anom berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan dilakukan di depan Abah." Seperti biasa, pemuda tersebut datang ke hotel yang telah dipesan untuk melaksanakan hasrat nafsunya dengan pelacur. Setelah siap-siap semuanya, terbesit dalam jiwanya akan bayangan wajah Abah Anom. Asal jangan di hadapan Abah. Pemuda itu terkejut dan gelisah, dengan segera meninggalkan hotel. Gagallah keinginan nafsunya. Di hari yang lain,
pemuda itu datang lagi ke hotel untuk melaksanakan hasrat nafsunya yang tidak terbendung. Namun, di saat detik-detik akan melakukan maksiatnya, muncul wajah Abah Anom, seolah-olah berkata, "Tidak apa-apa, asal jangan di hadapan Abah." Pemuda itu kembali mengurungkan niatnya dan kembali pulang. Kejadian itu terus terulang, selalu melihat bayangan wajah Abah Anom di saat-saat akan melakukan maksiat dengan pelacur. Akhirnya, dengan kejadian itu, pemuda tersebut menghentikan dari hobinya melacur untuk selamanya, dan pemuda itu menjadi pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kisah keempat, sebagai berikut. Diterima dari mantan ketua Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya, perwakilan Sumedang, Bapak Ej Juwardi. Beliau menerima dari orang yang bersangkutan, Kiai Sakti. Diceritakan Bapak Ej Juwardi, ada ulama yang dikenal sakti mandraguna tanpa pilih tanding. Namanya Kiai Juret. Beliau sudah mengenal akan kemasyhuran dan keulamaannya Abah Anom, yang memiliki jutaan pengikut dan terus berkembang sampai ke luar negeri. Suatu hari, Kiai tersebut memiliki rencana untuk menguji karomah Abah Anom dengan kesaktian yang dimilikinya. Kiai tersebut datang ke Pondok Pesantren Suryalaya dengan satu bis yang membawa 70 santrinya. Semua santri disebar di sekitar pesantren Suryalaya. Setelah Kiai itu masuk ke halaman Abah Anom, tidak disangka Abah Anom sudah berada di depan madrasah dan menyuruh Kiai untuk masuk ke madrasah Abah Anom bersama 70 santrinya yang telah disebar. Kiai tersebut merasa kaget akan kasyaf penglihatan batinnya mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Abah Anom meminta Kiai tersebut dan para santrinya untuk makan dahulu yang telah beliau sediakan di madrasah. Di dalam madrasah, Kiai memuji Abah Anom tentang pesantren beliau yang sangat luas dan indah, tetapi dibumbui kritik secara halus tentang kekurangan pesantrennya, yaitu tidak ada burung cendrawasih, burung yang terkenal akan bulunya yang indah. Beliau hanya tersenyum dan menimpalinya dengan jawaban yang singkat, "Tentu saja Kiai." Suatu kejadian di luar jangkauan akal. Setelah jawaban itu terlontar, burung cendrawasih yang berbulu indah melayang-layang di dalam madrasah yang sesekali hinggap. Kejadian itu membuat terpesona melihat akan karomah yang dimiliki beliau. Kiai itu diam 1000 bahasa. Keajaiban lagi, ketika makan dengan para santrinya yang 70, nasi yang disediakan dalam bakul kecil itu tidak pernah habis. Hal itu mengingatkan akan kejadian mukjizatnya Rasulullah SAW. Kiai itu sangat kagum akan karomah yang dimiliki Abah Anom dan merasa kesaktian yang dimilikinya bila dibanggakan dengannya itu sudah tidak ada artinya di hadapan mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Anom. Benarlah ungkapan di atas langit ada langit. Namun Kiai ini masih penasaran dan tidak mau kalah begitu saja. Setelah makan, Kiai tersebut meminta kepada Abah Anom untuk mengangkat kopiah atau peci yang telah diisi, yang sebelumnya dicoba oleh para santrinya, tidak terangkat sedikit pun. Subhanallah, hanya dengan tepukan tangan Abah Anom ke lantai, kopiah itu melayang-layang. Kiai merasa malu dan kalah lagi. Selanjutnya, Kiai tersebut mengeluarkan batu yang telah disediakan sebelumnya, dan batu itu dipukul dengan kekuatan tangannya sendiri sehingga terbelah menjadi 2, sedangkan belahannya diberikan kepada Abah Anom. Kiai itu meminta kepada Abah Anom untuk memukulnya sebagaimana yang telah dicontohkannya. Abah Anom mengatakan kepada Kiai itu, "Abah tidak bisa apa-apa, yang bisa membelah itu adalah Allah." Baiklah, Abah hanya meminta kepada Allah, itu pun kalau diizinkan. Selanjutnya, batu itu diusap oleh tangan Abah Anom, dan batu itu menjadi air.
Namun kiai tersebut masih penasaran karena kesaktiannya belum bisa mengalahkan karomah Abah Anom, sang mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kiai mencoba menguji lagi karomah Abah Anom dengan kelapa yang telah dibawa santri dari daerahnya. Kiai tersebut meminta yang aneh-aneh kepada Abah Anom agar isi dalam kelapa tersebut ada ikan yang memiliki sifat dan bentuk tertentu. Dengan tawaduknya, Abah Anom menjawab, "Masya Allah, kenapa permintaan Kiai ke Abah berlebihan? Abah tidak bisa apa-apa. Seharusnya minta kepada Allah saja, jangan kepada Abah. Hanya Allah lah yang bisa mewujudkan segala sesuatu, karena Dia Maha berkehendak dan berkuasa." Kiai itu masih penasaran akan permohonannya kepada Abah Anom. Selanjutnya, Abah Anom berkata, "Baiklah kalau begitu, kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita." Setelah berdoa, beliau menyuruh kelapa itu untuk dibelah dua, dan dengan izin Allah, di dalam kelapa itu ada ikan yang sesuai dengan permintaan sang kiai. Selanjutnya, entah dari mana datangnya, di tangan Abah Anom sudah ada ketapel, dan ketapel itu diarahkan atau ditembakkan ke langit-langit madrasah. Sungguh di luar jangkauan akal. Muncul dari langit-langit burung putih yang jatuh di hadapan Kiai dan Abah Anom. Setelah kejadian itu, Kiai menangis di pangkuan Abah Anom, sadar dan memohon maaf atas kesombongan dan kesalahannya. Akhirnya, Kiai memohon kepada Abah Anom untuk diangkat menjadi muridnya dan menjadi seorang pengamal Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kiai itu ditalkin dzikir, diajarkan dzikir Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dengan talkin dzikir itu, menyadarkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui akan perbuatan jahat makhluknya, baik lahir maupun batin, dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah ditalkin, Kiai itu menangis di pangkuan Abah Anom sambil tertidur. Anehnya, bangun dari tidur sudah berada di masjid. Kisah yang kelima. Cerita ini diambil dari ceramahnya Kiai Haji Muhammad Abdul Qaus Saifullah, salah satu wakil talkin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Kiai Haji Maksum memiliki seorang istri yang sedang mengandung. Menurut vonis dokter, istri Kiai tersebut bukanlah kehamilan normal yang biasa terjadi pada seorang wanita. Namun istri Kiai Haji Maksum divonis menderita kanker dan harus segera dioperasi. Sang Kiai akhirnya datang ke Suryalaya ingin bertemu Pangersa Abah Anom untuk meminta doa beliau agar istrinya diberi kelancaran saat operasinya nanti. Ketika Kiai Maksum mengutarakan maksudnya tersebut, Abah hanya berkata, "Iya, jadi manusia." Maksudnya adalah semoga kandungan istri Kiai Maksum menjadi manusia dengan izin Allah. Dan ternyata, baru saja istri Kiai Maksum satu langkah keluar dari rumah Pangersa Abah Anom, dia merasakan gerakan-gerakan dalam rahimnya itu. Kontan saja, istri Kiai Maksum kaget dan langsung memeriksa dirinya ke dokter. Lalu apa kata dokter? Subhanallah, dokter pun sama terkejutnya dengan pasangan suami istri Kiai Maksum tersebut. Dengan izin Allah, melalui doa kekasihnya, daging jadi yang asalnya akan diangkat tersebut ternyata berubah menjadi sosok manusia kecil yang menggemaskan, berjenis kelamin laki-laki. Ternyata setelah dioperasi, daging jadi itu berubah menjadi seorang bayi yang diberi nama Sufi Firdaus. Firdaus, panggilan anak ini, hingga saat ini masih hidup dan mengabdikan dirinya untuk menjadi murid Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Kisah keenam. Abdul telah tiada. Bunga di atas kuburan Abdul yang terletak di area kuburan Blok Nyongklang, Salanjambe, Kabupaten Kuningan, tampak masih segar sekalipun sudah 3 hari terpanggang panas terik matahari. Begitu pula gundukan tanah merah
tampak terlihat masih basah, padahal kuburan sekelilingnya sudah kering, bahkan terlihat retak-retak akibat kemarau berkepanjangan. Sepintas, tak ada yang istimewa pada kuburan tersebut, sama saja seperti kuburan yang lainnya. Namun, sesuatu yang beda akan terasa di sana. Wangi bunga akan tercium manakala orang melewati kuburan tersebut. Emangnya siapa sih yang tertidur di dalam sana? Inilah kisahnya. Adalah Abdul, seorang laki-laki yang 3/4 usianya dihabiskan dalam lembah kemaksiatan. Di kota metropolitan, Abdul menjelma menjadi seorang kriminal. Ia adalah jagoan yang tak pernah kenal rasa takut. Bagi sesama penjahat, Abdul adalah momok yang menakutkan. Bagi polisi, lelaki yang sekujur tubuhnya dipenuhi tato wanita telanjang itu merupakan sosok penjahat yang super licin, yang sulit ditangkap. Karena kepandaiannya menggunakan jampi-jampi, sehingga mampu berkelit dari kejaran aparat. Kapanpun dan dimanapun, perbuatan maksiat tak pernah ia lewatkan. Hingga suatu malam di bulan November 2005, niat jahatnya muncul kembali ketika melihat seorang penumpang wanita sendirian di mobil angkot daerah Pelumpang, Jakarta Utara. Bersama 2 orang temannya, ditodongkannya pisau ke arah sopir dan kernet yang tidak berdaya menghadapi ancaman tersebut. Keduanya lalu diikat. Lalu Abdul CS membawa kendaraan tersebut ke salah satu tempat di Bogor yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Sesampainya di tempat, Abdul CS bermaksud untuk memperkosa wanita cantik tersebut dengan cara paksaan. Wanita itu, sebut saja Sinta, diminta untuk melayani nafsu binatangnya. Untunglah Abdul cepat sadar. Ia tahu bahwa peristiwa tersebut merupakan hukuman dari Allah atas dosa-dosa mereka yang telah diperbuat. Lalu ia menemui salah seorang temannya yang sudah terlebih dahulu bertaubat. Setelah diutarakan maksud dan kedatangannya, teman Abdul tersebut membawanya ke salah satu majelis zikir dan kemudian bertaubat. Melalui kiai yang menuntunnya, ia pun tahu bahwa taubat tidak berarti harus menghilangkan seluruh tato yang ada di tubuhnya. Dengan semangat yang kuat dan tekad yang membaja, Abdul pun mendapatkan talqin zikir dan mengamalkan semua amaliyahnya, meskipun dia hafalkan dari latinnya. Teman-teman seprofesi dulu di Jakarta banyak yang ia temui sehingga dia memutuskan untuk hijrah dari Jakarta ke kampung halamannya, takut jika niat jahatnya kembali muncul. Di kampung halamannya, masyarakat tidak begitu saja bisa langsung menerimanya, malah menaruh rasa curiga, bahkan tak jarang kata-kata pedas sering dilontarkan kepadanya. Berbekal tasbih dan zikrullah, ia tetap tersenyum dan berbaik budi, sehingga akhirnya masyarakat pun dapat menerima bahwa Abdul telah kembali ke jalan yang lurus. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia menjadi buruh tani dan pekerjaan serabutan lainnya hanya untuk sesuap nasi, sehingga tetap bisa melaksanakan amaliyah zikrullah seperti yang pernah didapatkannya di Jakarta. Hingga akhirnya, pada hari Jumat di tahun 2006, selepas subuh, ia dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi tawajjuh. Kisah ketujuh, Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiyah Akbar. Itulah nama seorang kiai yang berasal dari Surabaya. Tidak terbayangkan, kiai pemimpin pesantren tersebut adalah mantan jagoan jalanan. Ini berdasarkan cerita beliau, Kiai Haji Ali Hanafiyah Akbar, yang saat itu diwawancarai oleh wartawan majalah Nuqtah. Beliau menceritakan bahwa dirinya sejak kecil tidak kepikiran punya cita-cita jadi kiai, apalagi memimpin pesantren. Tetapi cita-citanya sejak kecil adalah ingin menjadi seorang jagoan. Keinginannya yang sangat kuat inilah membuat ia sangat gigih di dalam mendalami ilmu kanuragan atau bela diri. Bahkan, setiap ada orang yang terkenal jago silat, pasti ia datangi. Berbekal ilmunya tersebut,
Ali berusaha menjadi jagoan jalanan di Surabaya, dan akhirnya ia pun hijrah ke Jakarta. Dan di Jakarta, ia menjadi tukang pukul salah satu perusahaan. Bahkan, karena kemampuannya berkelahi yang tidak terkalahkan, ia pernah dikontrak oleh Edi Tansil untuk mengamankan proyek besar. Ternyata, hidayah merubah jalan hidup jagoan ini. Ia bertemu dengan salah seorang ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Dan entah apa yang terjadi di dalam hatinya terbesit, ingin bertemu dengan Abah Anom, mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ia pun pergi dari Jakarta, bermaksud menemui Abah Anom. Dan maksudnya pun terlaksana, dan ia mendapat talqin zikir oleh Abah Anom. Setelah itu, Abah Anom menyuruhnya pulang. Rupanya hatinya berkecamuk, dan ia pun mengeluh. Jauh-jauh datang dari Jakarta, cuma diajarin zikir. Tetapi apa yang terjadi? Setelah di dalam perjalanan, mulutnya terasa terkunci, enggan berbicara kepada siapapun. Bahkan ia disangka orang stres. Dari diamnya ia merasa Abah Anom selalu di sampingnya dan mengajarinya berbagai macam ilmu tentang agama. Dan entah kenapa, setelah mulut mau berbicara kembali, ia sudah bisa ceramah mengenai ilmu-ilmu agama. Akhirnya, beliau mendirikan pesantren dan mendapat khirqah sebagai wakil talqin Abah Anom di Surabaya. Kisah ke-8 diceritakan oleh Kiai Haji Komaruddin yang merupakan wakil talqin senior Abah Anom. Beliau menuturkan bahwa ada salah seorang pemuda jago di dunia persilatan. Kiai Haji Komaruddin tidak menyebutkan nama pemuda tersebut. Pemuda tersebut suatu hari mendatangi mursyid Kamil Mukammil, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom, dengan maksud menantang untuk berduel dengannya. Hal ini karena pemuda tersebut mendengar kemasyhuran Abah Anom. Tetapi Abah Anom dengan suara lembutnya menolak tantangan pemuda tersebut, seraya mengatakan bahwa Abah tidak bisa apa-apa. Setelah beberapa kali mendapat tolakan dari Abah Anom, ternyata pemuda tersebut semakin geram dan marah, sehingga ia berusaha menerjang badan Abah Anom yang sedang duduk bersila. Tetapi apa yang terjadi? Pemuda tersebut terpental seraya menjerit, "Aing jin, aing jin." Padahal Abah Anom tidak bergerak dari tempat duduknya. Kisah ke-9 sebagai berikut. Pada tahun 1980-an, saya, maksudnya narasumber cerita ini, bersama seorang kenalan bernama Haji Yahya Hanafiyah, berkesempatan berjumpa dengan seorang kiai dan waliullah di Suryalaya yang terkenal dengan gelar Macan Suryalaya. Ketika itu, jamaah rombongan dari Singapura sudah pada tertidur karena jam menunjukkan 11 malam. Kami masuk ke Masjid Nurul Asrar, di mana kiai yang sudah berumur 125 tahun ketika itu bermalam. Banyak kisah yang dikabarkan kepada kami adalah mengenai karomah Abah Anom. Seolah-olah beliau berpesan kepada kami yang muda bahwa pada zaman ini, inilah orangnya yang ditentukan Allah yang berada di Indonesia. Kisah yang paling menarik tentang Abah Fakih. Nama aslinya Kiai Haji Abu Bakar Fakih menceritakan, "Saya diamanatkan oleh Abah Sepuh, ayahanda Abah Anom, untuk menjaga Abah Anom sejak dari kecil. Sejak lahir, Abah Anom berada di rumah saya yang kebetulan terletak di depan rumah Abah Sepuh. Selang beberapa hari, saya menerima sebuah surat yang langsung dari Nabi Khidir alaihissalam yang berisi nama untuk seorang bayi. Tertulis dalam surat itu nama Sahibul Wafa atau Tajul Arifin, ditandatangani oleh Nabi Khidir. Dengan segera, saya langsung ke rumah Abah Sepuh menunjukkan surat tersebut, dan Abah Sepuh berkata, "Kalau begitu, kita ambil dua-dua namanya itu, yaitu Sahibul Wafa Tajul Arifin." Tanpa kata-kata lebih kurang dari almarhum Abah Fakih.
Ternyata seperti itu karomah Abah Anom yang diberi nama Sahibul Wafa Tajul Arifin oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ke-10. Tersebutlah seorang kiai bernama Kiai Haji Thohir yang sedang menimba ilmu di salah satu pesantren di kotanya. Konon sang guru yang mengajarkan ilmu di pesantrennya tersebut melarang Kiai Thohir untuk menemui seorang kiai besar yang tinggal di Suryalaya bernama Abah Anom, apalagi berguru kepadanya. Namun, setelah melalui penelusuran dan pembelajaran ilmu tasawuf yang diajarkan di pesantren Suryalaya, akhirnya Kiai Thohir meminta kepada Abah Anom untuk dibaiat atau ditalkin zikir. Tentu saja, dalam benak Kiai Thohir, kunjungannya ke Abah Anom yang tanpa sepengetahuan gurunya itu akan membuat murka gurunya di pesantren di kotanya. Apalagi setelah ditalkin zikir, ada suatu amanat dari Abah Anom, yaitu ucapan salam yang harus disampaikan kepada guru di pesantrennya. Ketika Kiai Thohir sedang duduk menunggu sholat berjamaah di Masjid Nurul Asrar di kompleks pesantren Suryalaya, sebelum ia kembali bertolak ke kampung halamannya, pikirannya terus berkecamuk tidak bisa tenang. Dalam benaknya terbesit bagaimana wajah murka gurunya yang sedang memarahinya habis-habisan karena ketidaktaatannya. Tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya dengan sorban dan berkata, "Jangan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, apalagi terhadap guru sendiri. Belum tentu seperti itu." Kiai Thohir begitu kaget. Ternyata yang menepuk pundak dan membaca pikirannya itu adalah guru ruhaninya yang baru, yaitu Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anom. Dari kejadian itu, Kiai Thohir mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa seorang guru ruhani mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah bisa mengetahui hati murid-muridnya dimanapun mereka berada. Mursyid akan terus mengawasi dan membimbing hati murid-muridnya agar hati selalu menuju pada Allah. Sepulang dari pesantren Suryalaya dan kembali ke pesantren di kampungnya, Kiai Thohir menyampaikan amanat salam dari Mursyid Kamil Mukammil, Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin kepada gurunya. Dan ternyata di luar dugaan, kiainya yang di pesantren itu malah memuji Abah Anom. Bahkan, Kiai Thohir sebagai salah satu murid kesayangannya itu dianjurkan untuk menjalankan ajaran yang dibawa oleh Abah Anom sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya, Kiai Thohir mengabdikan diri sepenuhnya kepada Abah Anom dan mengamalkan ajaran yang telah diajarkannya. Akhirnya, Kiai Thohir dipercaya menjadi salah satu wakil talqin, yaitu orang yang diizinkan untuk mengajarkan atau mengijazahkan zikir thariqah kepada orang yang membutuhkannya. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, inilah beberapa kisah karomah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Kebenaran sejati hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.